Pengen tahu dong, Moy. Seorang Cimo yang mungkin banyak orang kehidupannya yang pengen gitu. Karena kan dulunya susah, terus sekarang bener-bener berlimpah rezeki dan sampai sekarang masih jadi content creator gitu. Ngalamin sakit tuh sakit apa? Bukannya udah dikasih rezeki banyak ya sama Tuhan ya? Iya sih. Ya kemungkinan cowok. Oh wow, patah hati. Namanya anak muda, Kak. Betul, Iya nggak kan? salah, nggak salah. Nggak salah dong. Patah hati, selain patah hati apa lagi, Moy? Terus kadang kayak ngerasa kesepian aja. Rumahku rame, tapi kok kayak ngerasa ya udah aku kesepian aja. Oke, kesepiannya nih kenapa nih? Karena mungkin nggak ada yang ngajak ngomong, atau mungkin nggak ada yang ngerti perasaan Cimoy? Nah itu, nggak ada yang ngerti perasaan aku. Oke, kalau misalnya nih Cimoy boleh kasih point of view atau pendapat gitu ya. Biasanya anak-anak yang jadi sumber berkat dalam keluarganya yang cukup besar itu jarang dimengerti gitu ya. Apa sih yang sebenarnya pengen didengarkan gitu atau pengen diperlakukan kayak misalnya aku tuh pengen banget Kak ditanya. Aku tuh orangnya pengen banget. Aduh. Nggak apa-apa, kalau mau nangis nggak masalah. You are not the first one who cried on my show. Aku tuh pengen banget nyokap bokap aku tuh kayak nanya hari ini gimana kabarnya, baik tidak gitu. Terus apalagi kalau misalnya boleh pengen ditanyain tuh pengen tanyain apa sih? Gimana harinya, baik atau enggak? Ya kabar aja sih. Kabar aja gitu. Terus apalagi biasanya kan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan personal kan? Nggak ada, itu aja sih yang aku pengen. Kalau udah ditanya, terus gimana reaksi lo Ya kira-kira? aku bakal jawab aku kayak gini. Karena aku sekarang kayak gini gitu. Aku pengen tahu mereka tuh aku sakit. Aku capek gitu. Udah situ aja. Minum dulu aja nggak apa-apa? Nggak haus Kak. Apa sih yang kalau boleh berbagi gitu ya? Aku tahu bahwa nggak selamanya bahwa itu akan langsung hilang gitu. Tapi kalau kamu boleh berbagi, karena biasanya itu akan sangat relate sama point of view anak-anak yang, aduh akhirnya Dani yang ngomong nih kayak gini gitu ya. Kan aku capek Kak, aku kesepian gitu. Kalau boleh ditaruh nih di sini, apa sih yang buat Cimoy itu kesepian? Apa sih yang bikin Cimoy itu capek gitu? Yang bikin aku capek? Apa ya? Sebenarnya banyak sih Kak. Banyak Such as, contohnya. Yang bikin aku capek banyak. Contohnya misalkan aku lagi di rumah. Terus ngedenger bentakan lah, ributan tuh yang bikin aku capek sih sebenarnya. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu betah di rumah ya. Aku lebih suka di luar, makanya aku sering ke klub. Bahkan nyokap bokap pun tahu kalau aku ke klub. Karena aku pernah bilang ke mereka, apa ya lupa lagi aku juga. Kamu pernah bilang mungkin kayak aku nggak suka nih dengan situasi kayak gini gitu kan? Iya, aku pernah bilang kayak gitu ke mama. Aku sering bilang kalau misalkan aku lagi di rumah, stop buat ngebahas uang. Karena itu capek sih. Kenapa? Karena apakah... Karena diri aku sendiri pun udah memikirkan itu duluan. Jadi aku maunya tuh kayak mereka diem. Kalau misalkan ada, itu pun bakal aku serahkan ke mereka. Jadi mereka tuh cukup diem, tidur, nggak usah mikirin apa-apa. Cukup aku aja yang mikirin. Gitu. Tapi capek nggak sih Moy? Maksudnya mungkin karena udah mengambil peran jadi tulang punggung seperti yang kita ngomongin gitu. Aduh kok kayaknya jadi berat banget ya sebelum waktunya gitu. Capek, dibilang capek sih capek Kak. Tapi mau gimana lagi, kalau bukan aku siapa lagi? Abang aku, empo-empo aku kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau boleh minta sama Tuhan pengen? Maksudnya satu kali aja istirahat gitu dari tulang punggung keluarga? Enggak. Tetap enggak ya? Tetap Enggak. pilih jalan ini ya? Walaupun berat dan lain-lain. Iya, aku walaupun berat, capek, ya udah tetap jalanin aja udah terobos. Terobos aja Bener. gitu ya. Iya, ngerti sih maksudnya point of view seperti itu. Dan apakah mungkin juga karena Cimoy ini udah jadi kepala keluarga gitu, tulang punggung keluarga, akhirnya jadinya peran anaknya tuh quote unquote agak sedikit dilupakan karena kalau ke Cimoy ya cuman masalah uang aja gitu. Enggak juga sih, enggak juga. Tetap ada masalah-masalah lain gitu ya? Iya, masalah lain. Bukan pertanyaan lain tapi masalah-masalah lain gitu ya. Tapi lanjut lagi, tadi 2 tahun 16 tato, yang paling sakit menurut lo apa? Yang ini di tulang. Ini yang di dekat tulang iga, ini ya tulang. Iya, yang ular ini. Apa tuh maknanya? Ini sih sebenarnya gak ada maknanya, pas waktu itu kan aku lagi di mobil. Nah terus aku ngeliat di video orang, terus ngeliat cowok ganteng banget nih cowok. Gara-gara itu doang, karena dia ganteng pakai tato ini akhirnya ya udah aku ngikutin. Jadi kalau misalkan ada yang nanya kenapa bikin tato ini, aku selalu bilang
Ya nggak apa-apa, waktu itu gue suka lihat orang ganteng terus pakai tato kayak ginian. Yang paling favorite banget apa tatonya? Apa ya, banyak sih. Paling favorite berarti cuma satu? The most favorite cuma satu, apa? Apa ya, yang di sini nih Kak ada. Oke, di bagian dekat-dekat perut, bagian belakang atas gitu ya. Ada. Gambarnya adalah kayak harapan gitu. Jadi sebenarnya ini sambungan. Jadi di sini kan harapan. Terus ini ada kayak rokok patah. Jadi aku sambungnya tuh kayak harapan yang patah. Oke. Supaya harapan lo tetap ada gitu ya. Menurut lo hidup jadi Cimoy itu capek, keras atau enggak sih, Moy? Keras lah. Keras lah. Pokoknya nggak semua orang kuat jadi aku. Gak semua orang kuat jadi aku, terus gak semua orang juga kayak sabar kayak gue sih kayaknya. Wow, oke. Tapi apakah menurut kamu ketika udah menjalani semua ini selama 19 tahun dan mengenal uang, rezeki dan lain-lain, ketenaran lah ya, walaupun memang pasti ada badai netizen juga, apakah menurut seorang Cimoy uang itu bisa membeli kebahagiaan? Enggak. Oh ya? Enggak. Kenapa? Misalkan aku banyak uang tapi aku nggak bahagia, buat apa? Sekarang kamu bahagia nggak? Ya kalau momennya bahagia ya bahagia, kalau yang enggak ya enggak. Hari ini? Hari ini cukup bahagia sih. Karena? Ya cukup bahagia aja udah Kak. Ya pokoknya aman-aman aja ya, belum ada Aman lah, hari ini badai-badai ya, aman. kayak aman aja gitu. Nah mungkin ini juga yang dirasakan sama teman-teman yang mengalami atau sedang berada di masa pubertas ya Kak. Dan kita mau lihat mungkin apa sih perubahan seorang Cimoy ini pada masa-masa pubertasnya. Let's check it out. Ambil sih mungkin sama salah satu fansnya Cimoy kali ya, dengan account Mel Nicole or May Nicole something. Tapi kamu ngeliat kamu yang dulu sama yang sekarang gimana sih, Moy? Beda. Apanya yang beda? Mukanya nggak ya, mukanya ya. Ada yang dipermak gak sih? Maksudnya Gak ada. di operasi apa segala macam, filler? Filler benang doang sih, hidung. Oke, head to toe dari badan semua nggak ada yang operasian ya? Nggak Belum. ada. Pengen atau enggak? Enggak. Enggak, cuma tato doang ya? Iya, tato doang. Terus apa lagi yang berubah selain mungkin make up-nya, keuangannya pasti ya? Iya, pasti. Apalagi? Pakaiannya, udah ngerti kiblatnya tuh sekarang mau kemana gitu ya? Kiblat fashion kamu tuh siapa sih? Aku? Gak ada sih, aku random tau Kak. Random banget ya? Kalau Random kamu banget suka, bocahnya. ya udah aku ambil gitu ya? Iya benar. Oke, tapi sekarang lagi suka ngeliat Instagramnya siapa nih? Atau Nggak sosmednya ada. siapa? Oh oke. Hari ini stylenya yang stylingin siapa? Sendiri? Sendiri sih. Oke, konsepnya apa? Gak tahu juga, aku pengen pakai baju ini Cewek-cewek aja sekali. Mamba gitu ya, Iya. pokoknya all black saya konsepnya, saya dan tertutup gitu ya. Tapi kalau perawatan tiap bulan gimana Moy? Ada budget khusus nggak? Enggak sih. Oke, jadi perawatannya setiap sebulan sekali, sebulan 2 kali atau apa? Semau aku aja sih Kak. Kalau aku perawatan ya perawatan, kalau enggak sih enggak. Kebanyakan mager sih. Kebanyakan mager. Iya, Tapi karena kurangnya tuh mager parah sih. biaya yang paling besar yang pernah kamu keluar untuk perawatan di angka berapa? Di angka berapa? 20 mungkin waktu itu rambut doang sih. 20 juta buat rambut? Iya. Ngapain? Apa namanya? Extension? Iya. Oh extension tapi pakai rambut yang ini kali, yang asli kali ya? Ini rambut asli apa wig? Ini wig. Oh wig, oke. Rambut aslinya kenapa? Rambut asli aku waktu itu Lagi istirahat? pendek. Oh oke. Terus stres waktu itu. Udah pusing nih, aduh udah gue pusing banget nih. Akhirnya ya udah kira aku pendekin jadi laki. Jadi Bahkan pol gitu ya? iya, bahkan waktu itu pas aku di Korea tuh aku mikirnya kayak gue balik ke rumah mau botak. Tapi akhirnya nggak jadi botak. Oke, tapi kita lihat juga di Instagramnya Cimoy, sekarang udah banyak konten-konten luar negerinya ya. Jalan kemana-mana aja sih Moy? Korea doang sih. Oke, baru Korea. Tapi Iya. wishlistnya next pengen kemana? Aku sebenarnya mager Kak, buat jalan-jalan itu mager banget. Uh-uh. Aku tuh udah mikirin capeknya. Aduh, ntar gue capek banget kesana. Uh-uh. Pokoknya udah males banget buat jalan-jalan. Aku tuh orang yang mageran. Pure mageran. Mau keluar negeri aja tuh kayak teman aku ngajak kan, ayo ke Bangkok. Aku udah kemikirin, nggak dulu lah gue capek. Udah mikirin badan aku tuh capeknya nantinya. Lu kan baru 19 tahun, Moy. Iya, aku tahu Kak, tapi aku nggak mau capek. Oh, oke. Aku nggak mau capek. Lu berasa princess banget gak sih? Enggak sih sebenarnya, tapi kalau di rumah iya.
Oh oke, jadi kayak harus nggak capek dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kamu sekarang nih udah punya uang dan segala macam, gaya hidup, gaya makan berubah nggak sih? Masih pengen makan di emperan? Masih mau? Masih lah. Masih gitu ya? Masih, mama selalu masak jengkol nggak? Tahu dong, masak Mama selalu masak jengkol. Jadi itu yang nggak berubah ya? Iya. Jajanan emperan masih aman ya? Aman lah. Oke, terus kalau misalnya kamu mageran, kayaknya kamu harus dapat pasangan yang satset gitu ya. Sekarang udah punya pacar, Moy? Enggak sih, enggak mau. Oh iya, kenapa? Terlalu disakiti? Judika ya, aku yang tersakiti itu. Enggak mau aja sih, enggak mau pacaran. Oh iya, terakhir Mau, kapan, tapi kalau Moy? mau. Tapi kalau cowoknya tuh ada uangnya gitu. Kenapa ya lu dapet lakinya kagak ada duit mulu? Kak, aku dari zaman dulu ngasih uang mulu ke cowok. Ya salah lu. Ya udah gimana? mulu. Kakak juga kalau Mulu. cinta gitu, Kak. Sorry maaf, enggak. Beda berarti. Enggak, puji Tuhan dapet yang baik-baik. Seriusan? Beneran. Enak. Lah makanya. gue dapetnya apaan, cowok nggak ada duitnya semua. Lah makanya, lu yang bener dulu nih. Diketawain sama warga. Nah nih, penonton gue pada ngakak semuanya nih. Om yang satu ini. Enggak, Kak, enggak. Tapi tuh kadang kalau misalkan aku dideketin sama cowok yang berduit, aku malah takut. Nah makanya lu bener-bener pola pikir lu, Moy. Aku malah takut, Kak. Jadi kalau misalkan ada cowok yang berduit, aku malah takutnya nanti aku diapa-apain. Kakak percaya nggak? Kakak percaya nggak? Aku selama pacaran ini nggak pernah mau ngedate sama cowok. Jalan berdua sama cowok pun aku nggak pernah mau. Jadi selama 19 tahun, selama Cimoy ini pacaran, Aku selalu bawa temen. Nggak selalu bawa temen satu. At least bertiga gitu ya. Iya. Kasian amat temen lu, Moy. Aku takut. Tapi selama 19 tahun lu udah pernah berapa kali pacaran? Berapa kali ya? 2 kalau nggak salah deh. 2. Wah, berarti Lupa. berkesan dong kalau 2, maksudnya nggak begitu banyak ini kan? Nggak ada yang berkesan sih soalnya. Oh oke. Ini ada bisikan tetangga gitu, katanya sama Bowo gimana? Nggak itu Oh satu. iya, Bowo tuh pernah kesini ya? Kemarin ya? Iya. Enggak, udah tahun lalu deh kayaknya, udah agak lama. Kemarin bukan ke sini, Kak? Enggak, udah tahun lalu. Oh. Bowo tuh masih? Enggak. Aku itu cuma sama gimmick? bawa. Ini gimana sih? Oh iya, betul. Mungkin tahun ini kali ya. Jadi gimana, sama Bowo tuh gimmick? Dua tuh gimmick. Oh oke. Berhasil nggak tuh? Apanya? Menurut lo gimmicknya berhasil apa enggak? Nggak tahu, aku lupa lagi. Aku Ya, males buat udah. ngebahas di itu lagi. Oh gitu. Nggak Karena penting juga mungkin soalnya. nggak berkesan kali ya. Mungkin Iya, gimmicknya nggak berhasil, say. Makanya dia malas bahas ya. Parah. Tapi oke, 2 pasangan lo, dua-duanya tuh lo termasuk inilah yang biayain gitu ya? Iya, Kak, semuanya, Kak. Semuanya, Kak. Lu biayain apa? Batin. Lalu masih mau lagi ya ke belakangnya 2 gimana ceritanya? Karena dia ganteng. Seganteng apa sih fotonya? Nggak sih, gue penasaran kayak apa sih? Enggak, dulu tuh pikiran aku tuh kayak, ya nggak apa-apa aku nggak punya pacar yang berduit, yang penting dia ganteng dulu. Nah sekarang menuju usia 2 digit gitu kan, makin paham nih, ada tagihan Enggak. listrik, ada tagihan apa. Tetap aja bego. Sumpah, Kak. Tetap aja otaknya tuh dodol. Kalau buat milih laki ya, dodol banget. Gini, Moy, namanya kehidupan tuh mesti ada perubahan sih menurut gue. Emang. Mungkin lo harus bergaul sama orang-orang yang lebih... Udah, Kak, aku tuh temen aku tuh pacarnya tuh bener-bener kayak semua, nggak ada yang kayak gue pacarnya. Coba tolong manajernya ntar diajarin dulu nih artisnya. Bingung, kasihan kejebak mulai sama laki gitu ya. Tapi oke, biaya terbesar yang pernah lo akumulasikan untuk membiayai pacar gitu ya? Lupa lagi, soalnya aku kalau ngasih udah kasih-kasih aja. Paling gede mungkin 2 digit ada, maksudnya belasan juta apa segala macam gitu? Nggak ada sih. Masih jutaan lah ya, masih di bawah 10 juta gitu ya. Iya. Tapi diakumulasiin mah 50 ada gitu ya. Apa? Barang-barang nih kata warga-warga nih mulai penasaran gitu ya. Apalagi nih cowok-cowok dasar. Biasanya beliin apa kalau misalnya kalau nggak ngasih uang, barang Aku gitu. kadang random kalau misalkan aku lagi di mall terus aku ngeliat barang lucu buat cowok, kadang aku kayak, wih bagus nih buat beli cowok gue beliin cowok gue gitu. Apa yang paling bumbayah gitu, misalnya kayak handphone? Kamera? Topi. Oh oke, masih cilat. Masih kecil itu. Terus. Terus kan waktu itu kan dia tinggalnya di rumah aku kan. Dia tinggal di rumah lo? Iya. Sama bapak lo gimana? Enggak. Soalnya kayak dia udah akrab sama bapak. Udah akrab ya, dia mah tidurnya di ruang tamu sama abang aku waktu itu. Oh oke, jadi kayak Nggak keluarga dibarengin sama besar aku. gitu Iya, ya? kayak keluarga besar. Nginep-nginep lah. Itu semua biayanya dari aku, kayak dia makan, bensin, bolak-balik.
udah capek gue ngurusin cowok-cowok nggak punya duit. Terakhir pacaran kapan, Moy? Terakhir kapan ya? Pokoknya 3 bulan lalu deh. Baru putus dong? Mm-mm. Yang terakhir putusnya kenapa? Karena nggak cocok aja. Bukan karena dia nggak ada duit? Nggak, karena nggak cocok aja, Kak. Nggak cocoknya tuh apa? Karakternya, kebiasaannya? Karena aku bosenan aja. Oh wow, Aku bosan aja. Oke. Tapi kalau misalnya lo pengen, ya nggak tahu ya di umur berapa atau one day gitu pengen punya pasangan yang serius, lo kriterianya kayak apa? Apa ya? Bertanggung jawab, terus cakep harus ya. Cakep tuh kayak siapa sih artis Indo? Misalnya kayak mukanya tuh kayak apa? Siapa face-nya? Siapa ya? Kan banyak tuh Aliando, terus juga mungkin siapa? Reza Rahardian, Dikta. Nih incerannya pada tim kreatif semua sih nama-namanya ya. Siapa sukanya? Bowo mungkin. Apa sih? Nicola Saputra, nggak masalah ya kan? Siapa? Kayak bapak aku sih. Bapakku mudanya ganteng banget. Oh wow. Ganteng banget. Nah, kan nggak semua orang tahu bapaknya Cimoy nih, nggak apa-apa kan? Tapi misalnya yang kayak mirip-mirip artis Indo deh, yang semua orang tahu gitu siapa? Nggak ada. Nggak ada ya, pokoknya kayak bapak the best lah pokoknya Nggak ada, ya. iya. Oh oke. Terus nextnya Cimoy mau ada apa gebrakan apa lagi Moy? Mungkin ada jualan, bisnis atau apa? Ya kalau bisnis kayaknya aku udah ada. Oh bisnis apa Moy? Maksudnya kayak mau menuju ke bisnis. Kira-kira apa nih yang bisnis yang cocok banget buat Cimoy? Aku sih pengen nyoba ke makanan aja sih. Makanan ya, Iya. Makanan apa? Western, Chinese, Indonesian? Indonesia. Kayak Apa keripik. tuh? Oh keripik snack-snack gitu Iya, ya, keripik supaya makin pisang. lancar gitu ya. Terus kalau misalnya bisnis kosmetik mungkin Moy make up gitu enggak? Enggak. Enggak gitu ya, oke. Tepuk tangan dong buat Cimoy ya. Udah hampir 1 jam talk show-nya. Terakhir Moy, mungkin pengen menyampaikan sesuatu untuk para haters atau mantan lo Moy? Enggak ada Di sebelah sih. sini kameranya. Pokoknya apa ya? Kali aja kan cowok ganteng yang kaya nonton. Oh penonton kita tuh variatif. Apa yang lo mau sampaikan untuk your future husband mungkin? Apa ya? Pokoknya misalkan kalian jomblo, mau main-main sama aku aja. Aku siap kok dimainin. Oh wow, aku nggak tahu ya itu aman atau enggak, disensor atau enggak ya. Tapi yang pasti sekarang waktunya Chrisye untuk pamit. Mudah-mudahan kamu bisa menyaksikan episode iTalk ini dengan pikiran yang lebih terbuka dan juga pikiran yang lebih tenang gitu ya. Chrisye pamit, sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye-bye.